kurang lebih 30 menit ya. Karena sambil menguji S3 ini paralel gitu, jadi nanti mungkin ada tugas untuk kalian ya pas ngisi kekosongan itu. Materi hari ini terkait enzim ya, enzim sebagai biokatalis. Minggu lalu kan sudah mempelajari terkait asam amino dan protein ya. Nah, salah satu protein itu jenisnya adalah yang enzim ya, enzim yang terlibat dalam mempercepat reaksi, kita namakan katalis karena di makhluk hidup ya kita itu kan biokatalis. Nah ini sebelumnya ke materi ini terkait tugasnya ya, nanti pas saya izin uji dulu gitu, nanti tolong kalian cari terkait tata nama enzim ya, entah itu dari klasifikasinya ya, biasanya kan digolongkan berdasarkan reaksi, jenis reaksi yang dikatalisisnya ya, terus tipe ikatan yang diurai dibentuk, terus contoh penamaan enzim ya, contoh enzim satu masing-masing satu golongan beserta penamaannya gitu ya, terus ada penjelasannya gitu ya, biasanya kan ada simbol hurufnya, ada simbol angkanya, itu angka-angkanya itu menunjukkan apa gitu ya. Kalau pas pas saya izin nanti kalian lakukan tugas sudah, nanti kumpulin di Word aja ya, ditulis di Word. Kita ke materinya sekarang. Jadi enzim adalah molekul protein ya yang memiliki daya katalitik. Apa yang dimaksud daya katalitik? Itu adalah senyawa-senyawa yang mampu mempercepat laju reaksi kimia ya. Nah, enzim ini sebagai biokatalis ini akan mengikat substrat ya, dan mengubahnya menjadi produk yang kemudian akan dilepaskan produk tersebut oleh si enzim. Nah, selama reaksi, enzim mungkin mengalami perubahan kimia ya. Kan kalau kalian belajar katalis, mungkin ada kalimat yang ngomong bahwa oh, katalis tidak terlibat reaksi kimia gitu ya. Jadi A, jadi pas akhir A juga. Nah, yang katalis kimia sebenarnya nggak gitu juga ya. Mereka terlibat juga reaksi kimia ya. Jadi selama proses terjadinya pemutusan penyambungan ikatan kimia ya, itu katalis mungkin berubah juga gitu ya, tapi nanti pada akhir reaksi kimia pasti lepas dihasilkan produk ya, nanti katalis kembali lagi ke bentuk semula ya. Nah, enzim juga begitu ya, jadi enzim itu bisa mengalami perubahan kimia selama reaksi berlangsung ya, tapi pada akhirnya nanti dia akan kembali lagi ke bentuk atau ke struktur semula ya. Nah, nanti selain mempercepat laju reaksi kimia, enzim-enzim ini kan akan terlibat di metabolisme ya, di jalur-jalur metabolisme gitu. Nah ini dia akan mempunyai peranan dalam mengontrol si laju metabolisme tersebut ya. Jadi nanti ada kecepatan reaksi, ada kecepatan metabolisme ya. Nanti kecepatan metabolisme ini ada kaitannya dengan enzim-enzim yang mengaturnya ya. Nanti ada enzim-enzim regulasi atau enzim-enzim regulator gitu. Salah satu ciri khas reaksi enzimatik itu adalah spesifik ya. Jadi reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim itu biasanya spesifik. Jadi enzim hanya mengenali substrat tertentu ya. Substrat ya senyawa lain yang mirip substrat, mungkin beda beda tata ruang geometrinya atau beda misalnya yang RS kayak gitu ya. Itu bisa dibedakan oleh si enzim tersebut ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh itu adalah enzim glukokinase ya. Ini mengkatalis transfer fosfat dari ATP ke glukosa pada posisi C6 ya. Jadi di sini ada struktur glukosa ya, yang glukosa ada yang rantai lurusnya, ada yang sikliknya. Ini yang sikliknya biasanya karena yang paling dominan itu keseimbangannya ada di bagian siklik ya, dominannya.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, satunya dari sini. Sehingga nanti dia glicokinase akan mentransfer fosfat dari ATP menjadi dari ATP ke C ini ya, C6 ini. ATP-nya tentu saja nanti jadi ADP ya. Nah, transfer fosfat ini dari nukleotida lain ke glukosa tidak dapat cepat gitu ya. Mungkin bisa berjalan tapi tidak cepat gitu ya. Dari nukleotida lain ya. Demikian juga kalau gulanya gula yang lain gitu ya. Semisal galaktosa atau fruktosa ini juga sama ya. Tidak cepat juga gitu reaksinya. Jadi ini khusus untuk yang glukosa gitu ya. Nah, selain itu, selain substratnya hanya ke glukosa spesifiknya atau selektifnya mungkinnya karena kalau ngomong spesifik kita udah 100% ya, kalau selektif masih bisa katakanlah ini 99%, kalau itu ngomongnya selektif ya. Nah, selain selektif terhadap glukosa, dia juga menghasilkan produk yang spesifik ya. Satu-satunya produk yang terbentuk spesifik namanya yaitu glukosa 6 fosfat. Ini adalah gambaran suatu kerja enzim ya, khususnya terkait spesifikasinya, ya, spesifik reaksinya. Dalam suatu enzim itu ada disebut tapak aktif, ya, atau situs aktif. Yaitu biasanya terletak di domain atau region tertentu atau daerah tertentu ya, mungkin kemarin masih ingat tentang domain gitu ya. Nah, di tapak aktif ini biasanya enzim akan mengikat beberapa substrat ya untuk diubah menjadi produk. Nah, tapak pengikatan substrat itu kita sebut tempat mengikat substrat ini kita sebut sebagai tapak pengikatan substrat ya, atau substrat binding site ya, substrat binding site. Nah, di sini terjadi interaksi antara residu-residu asam amino. Kita sebut kalau asam amino di protein residu ya. Jadi ini terjadi interaksi antara residu yang ada di tapak aktif ini ya dengan bagian substratnya gitu ya. Interaksinya macam-macam, mungkin apalagi masih ingat yang mana interaksinya apa aja? Bisa hidrogen, terus bisa hidrofobik, yang kayak London, yang hidrofobik. Ya. Hidrofobik itu kayak London biasanya. Terus yang kalau ion-ion apa? Ion-ion interaksi antar dipol. Bukan, kalau interaksi yang antar ion apa? Elektrostatik ya. Dan perlu diingat interaksi itu bisa tarik menarik atau tolak menolak ya. Tarik menarik kalau yang berlawanan ya, positif negatif gitu ya. Kan kemarin menjelaskan apa namanya hidrogen pun kan ada parsial positif, parsial negatif. Jadi kalau yang berdekatannya parsial positif ya dia tolak menolak. Kalau parsial negatif dengan parsial positif dia tarik menarik ya. Dispersi London pun nanti ada bagian parsial positif, parsial negatif juga ya, walaupun lebih lemah gitu ya. Dan gayanya ya tarik menarik atau tolak menolak sama aja. Nah, ada persyaratan geometri ruang ya pada setiap interaksinya sehingga tadi terjadinya selektivitas dari si substrat gitu ya. Kenapa yang S dia berinteraksi bisa diubah oleh si enzim, sedangkan yang D-nya enggak gitu. Yang R-nya enggak gitu karena ada geometri ruangnya ya, persyarat geometri ruangnya. Gitu. Yang tentu saja tadi kaitannya dengan interaksi yang tadi gitu ya, yang tadinya ada interaksi hidrogen, ternyata jadi gara-gara beda geometri ruangnya jadi interaksi hidrogen jadi tidak ada gitu ya. Sehingga nanti mengikatnya juga jadi kurang kuat atau apa gitu. Jadi geometri ruang ini syarat untuk selektivitas substrat dan spesifitas produk ya. Dan ingat lagi ke kemarin bahwa asam amino itu sebagian besar adalah kiral ya, senyawa kiral ya, kecuali glisin itu terkait persyaratan ruang ini ya, geometri ruang ini. Selain peningkatan substrat, ada juga tapak katalitik. Ya. Tadi substrat diikat dulu oleh enzim, baru diubah ya. Nah ini diubahnya di mana? Di
tapak katalitik enzimnya, ya, atau tapak katalitik aktif enzimnya. Daerah dalam suatu molekul di mana reaksi tersebut terjadi, ya, perubahan struktur menjadi produk terjadi. Nah, biasanya ini ada keterlibatan dari berbagai macam gugus fungsi di tapak katalitik ini, ya. Nah, gugus fungsi ini berasal dari mana? Bisa dari koenzim, ya, bisa dari logam yang terikat kuat, ya, dan juga tentu saja residu asam amino, gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar koenzim, pernah dengar? Koenzim, kofaktor, gitu ya. Pernah dengar? Nah, Pak. Nah, itu kan biasanya untuk kerja suatu enzim dibutuhkan molekul lain, ya, baik anorganik atau organik, itu kita sebut sebagai kofaktor biasanya. Kalau kofaktor itu bisa berupa logam, yang logam bisa berupa molekul organik, ya. Yang molekul organik itu biasa kita sebut sebagai koenzim. Mungkin nanti vitamin apa ini studi metabolitisme banyak terlibat dalam reaksi enzimatik, ya. Ini saya sambil lihat WA, ya, karena kontrol itu apa yang ujian S3 mulai belum ini. Terus ada istilah energi aktivasi dan keadaan transisi, ya. Nah, di sini gugus fungsi yang ada dalam tapak katalitik ini akan mengaktifasi substrat, ya, dan menemukan energi yang diperlukan dari penekat energi reaksi yang berenergi tinggi. Nah, nanti akan terbentuk suatu kompleks keadaan transisi. Ini sama aja kayak kalian belajar yang kimia organik, ya, kan ada keadaan transisi juga, ya. Ini juga sama, ya. Cuma keadaan transisi kalau yang reaksi enzimatik biasanya membentuk kompleks dengan enzimnya, gitu ya. Dan itu salah satu cara untuk memperendah si energi aktivasinya, ya, salah satu cara, ya. Nah, beberapa strategi katalitik umum, ya, ini oleh enzim motripsin, ya. Bisa mau yang katalisis asam basa umum, ya. Ada yang membentukkan intermediat kovalen. Jadi intermediatnya diikat secara kovalen dengan enzimnya, gitu ya. Itu cukup menstabilkan, ya. Ada juga yang kestabilan keadaan transisi, gitu ya, karena ada interaksi antar dengan enzim yang bisa aktif tadi, ini bisa menstabilkan si kompleks keadaan transisi yang tidak stabil sebenarnya. Yang energinya tinggi kan biasa tidak stabil, ya. Ini salah satu strategi, ya, untuk menurunkan energi aktivasi. Kan kalian pas belajar misalnya apa kimianya karbonil, kan ada yang katalisis asam basa. Kalau katalisis asam gimana reaktivitas karbonilnya, kalau di katalisis basa gimana reaktivitas karbonilnya. Enzim salah satunya ini, ya. Dan chymotrypsin tiga-tiganya terlibat, ya, tiga strategi ini. Nanti ada contohnya, ya. Nah, enzim itu biasanya di kinerjanya itu suhu, ya. Jadi ada nanti pH fungsional, ya, ada kisarannya, gitu ya. Kaitannya nanti dengan pKa, karena kan pKa ini menentukan interaksi nanti gugus yang bisa tergolongkan, ya, khususnya pada tapak aktif, gitu ya, dan akan menentukan interaksi yang terjadi, gitu ya. Jadi pH kaitan dengan gugus fungsi yang tergolongkan, yaitu gugus fungsi yang punya sifat asam atau basa, ya, nanti namanya pKb, ya, dan kaitannya dengan interaksi yang terjadi, gitu ya. Dan misalnya COH, gitu ya, misalnya kalau yang dikehendaki interaksinya CO- berarti nanti pH yang mendukung CO- itu akan membuat si, ya, misalnya kalau ada NH2 yang dibutuhkan apa, NH3 plus atau NH2 nya, gitu ya, dibutuhkan ada plusnya, berarti kalau kita apa set pH-nya asam jadi NH3 plus bekerja, gitu, berinteraksi, kaitannya ke situ, gitu ya. Selain itu juga pengaruh suhu, ya. Ini kenaikan suhu itu yang tidak merusak molekul itu akan meningkatkan laju reaksi, ya. Tapi sebaliknya kalau kenaikan suhu yang menyebabkan
kerusakan, ya berarti laju reaksinya kan menurun. Makanya nanti di sini ada pH optimum, ada suhu optimum gitu ya. Dan yang optimum itu yang kinerja engine-nya atau laju reaksinya paling tinggi ya. Reaksinya yang lajunya paling tinggi itu yang di pH atau suhu optimum. Di bawah suhu atau pH optimum, kenaikan pH atau suhu akan meningkatkan laju reaksi. Tapi di atas pH optimum, kenaikan pH atau suhu itu akan menurunkan si laju reaksinya. Ada yang mau tanyakan? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya, mangga. Terkait tadi yang tapak aktif sama tapak katalik aktif. Nah, itu tuh maksudnya kayak tapak katalik aktif itu ada Katalitik. merupakan bagian dari tapak aktif atau gimana, Pak? Nah, jadi dalam enzim ada tapak aktif ya, site aktif. Nah, dalam site aktif itu biasanya ada bagian untuk yang mengikat substrat, namanya binding site-nya. Ada yang bagian dari katalitik aktifnya, katalitik site-nya gitu ya, untuk mengubah substrat menjadi produk. Ya. Jadi sebagai syarat terjadi reaksi, dia harus terikat dulu gitu ya. Terikat dulu di binding site, baru nanti diubah oleh si katalitiknya. Dan antara catalytic site sama binding site itu biasanya berdekatan, malah kadang overlap ya di apa namanya di site aktif ya gitu ya. Jadi ada site aktif, dalamnya ada binding site, ada catalytic site-nya ya. Binding site untuk mengikat substrat, catalytic site-nya untuk mengubah substrat menjadi produk. Kebayang nggak? Oh ya, Pak. Kebayang. Terima kasih, Pak. Dan itu biasanya berdekatan ya. Karena kan kalau teori yang reaksi kimia, ingat nggak suatu reaksi terjadi jika apa? Yang teori tumbukan. Masih ingat nggak waktu kimia dasar? Itu ya, Pak. Bisa terjadi karena adanya tumbukan antara atom satu sama Kan lain. ada tiga syarat kan. Yang pertama apa? Harus, Bentar, Pak. ya tentunya harus terjadi, tumbukannya kan harus terjadi kan ya. Iya. Nah, tumbukannya terjadi. Tapi yang kedua syaratnya apa? Orientasinya harus tepat gitu ya. Oh iya. Kalau misalnya nggak tepat, terjadi tumbukan tapi orientasi tidak tepat, ya tidak akan terjadi reaksi kimia kan. Yang ketiga apa? Terkait energi aktivasi ya. Jadi iya. energinya harus cukup gitu. Jadi kan tadi terjadi tumbukan, orientasi harus tepat, dan energi harus cukup. Energi cukupnya dari mana dilihatnya? Dari energi aktivasinya gitu ya. Jadi energinya itu bisa melampaui energi aktivasi si reaksi tersebut gitu ya. Nah, si enzim itu terlibat di mana? Ya tadi pas mengikat substrat itu otomatis kan nanti mendekatkan dengan katalitiknya ya. Nah, dengan katalitiknya itu kan ada orientasinya udah diarahkan, terus misalnya tumbukan juga jadi terjadi gitu kan, karena kan pasangannya itu kan ya koenzim atau si residu-residu si tapak aktif sendiri gitu ya, yang di catalytic site-nya gitu. Jadi terus adanya penstabilan yang lainnya gitu ya, itu merendahkan energi aktivasi, jadi reaksi bisa berjalan ya. Ada lagi? Lanjutkan ya. Nah, ada dikenal inhibitor. Pernah dengar inhibitor? Kenapa? Molekul-molekul yang apa? Menghambat. Menghambatnya gimana? Kalau seingat saya kayak, maksudnya kalau misalnya inhibitor ini tuh barikatannya sama enzimnya, jadi enzimnya nggak aktif gitu, Pak. Jadi nggak aktif atau reaksinya berjalan lebih lambat dibanding kalau misalnya tidak ada inhibitor. Karena nanti di obat itu ada istilah inhibitor, ada istilah blocker ya. Bisa bedakan nggak? Walaupun mungkin kerjanya mirip-mirip juga. Berarti kalau inhibitor karena menghambat jadi lebih lambat ya, Pak. Kalau yang blocker itu yang sama reaksi sekali ya, reaksi matinya. Kalau blocker yang jadi nggak aktif karena namanya blocker. Nggak aktif gitu. Jadi kalau yang, tapi kadang pembahasan kadang ada yang misahin, kadang ada yang dijadiin satu gitu ya.
Jadi yang inhibitor ada inhibitornya sama sekali dia menghambat substrat nempel di enzim sehingga sama sekali tidak terjadi reaksi, ada juga yang inhibitornya bersaingan gitu ya. Jadi si inhibitor bersaingan dengan substrat untuk berebut binding site-nya katakanlah gitu ya. Ketika yang inhibitor nempel, ya substratnya nggak nempel, reaksi nggak terjadi. Tapi ketika substratnya yang menang, substratnya terikat, proses katalitik terjadi, produk bisa diperoleh, itu bisa gitu ya. Tapi ya otomatis itu pasti laju reaksinya akan lebih lambat dibanding yang tidak ada inhibitornya ya. Nah, obat atau toksin ini kerjanya itu banyak yang terkait pada kemampuannya dalam menginhibisi reaksi enzim ya. Jadi kalau kalian kerja obat nanti ya, mungkin nanti kalian banyak yang inhibitor apa misalnya, acetylcholinesterase misalnya, ya. Atau beta blocker, tapi kalau sebenarnya nanti ada terkait ada yang di enzim, ada yang di reseptor sebenarnya ya. Ya kalau reseptor kan interaksi ligan dengan reseptor gitu ya. Kalau di enzim interaksi substrat dengan enzim gitu ya. Nah di situ kalau ada molekul-molekul yang menghambat interaksi tersebut, mungkin kita kategorikan di inhibitor ya, atau nanti yang memblok ya mungkin blocker gitu ya. Gitu ya. Walaupun nanti ada juga yang mengaktifasi ya. Yang kan ada yang kerjanya meningkatkan juga ada kadang ya. Tapi kaitannya dengan enzim juga ya. Entah reaksi enzim, entah reaksi ligan reseptor ya nanti ya. Tapi mungkin yang ligan reseptor nanti berikutnya ya. Ini yang terkait enzim ya. Jadi banyak obat yang kerjanya itu menginhibisi dari reaksi enzim ya. Tentu saja yang paling kuat yang inhibitor kovalen ini mungkin yang blocker ini ya. Jadi yang kalau dia udah terikat kovalen ke enzimnya, ya dia nggak bisa mengkatalisis lagi ya. Karena ini udah membentuk ikatan kovalen ya pada tepak aktifnya. Ada juga senyawa analog transisi ya, ini menuju keadaan transisi gitu ya. Ya nanti dia juga bisa menempati si site aktifnya sehingga produknya jadi nggak terbentuk juga mungkin gitu ya, macam-macam caranya. Dan biasanya kalau kita mengembangkan obat yang inhibitor itu kita meniru struktur dari si substratnya gitu ya, supaya tadi ada interaksi dengan site aktifnya, entah binding site-nya, entah katalitiknya ya gitu. Cuma ya tadi kalau si inhibitor tersebut interaksi, maka produk yang dari substratnya nggak akan terbentuk ya. Nah, yang berikutnya ini yang nanti tolong baca tugasnya ya, ini tata nama enzim ya. Enzim itu biasanya diberi akhiran ase ya. Bisa memiliki nama umum, ada juga yang klasifikasi sistemik. Nah, nanti yang tugas itu yang klasifikasi sistemik ya. Klasifikasi sistemik yang terdiri atas nama enzim dan nomor yang diberikan ya oleh EC, Enzim Commission ya. Dan biasanya didahului oleh EC ya. titik C titik misalnya 1.14 titik apa gitu. Tapi tolong itu dijelaskan contoh itu ya. Ada yang bertanyakan terkait tugas? Banyak itu di Google ya, nanti keluar gitu. Biasanya ada yang menggolongkan 6 kategori ya, ada yang 7 gitu ya. Silakan aja nanti kalian pelajari. Ini gambar bagaimana reaksi terjadi di tepak aktifnya ya. Jadi ini ada enzim, ya, enzim bebas, di mana di sini ada bagian site aktifnya kan ini ya. Mungkin site aktifnya kan ini ya, site aktifnya gitu. Nah, ini ada bagian katalitiknya ya, katalitik site ya. Nah, tentu saja di katalitik site di dekatnya itu ada binding site-nya gitu ya. Ada mungkin ada kofaktor atau koenzim atau senyawa-senyawa lainnya atau gugus prostetik ya.
Autologous protein itu tikus yang bukan protein yang terikat kuat di struktur proteinnya itu ya, ada itu kadang di beberapa enzim gitu ya. Dan di sini kalau ada substrat dia di apa namanya diikat di binding site-nya, nah dia biasanya akan menginduksi ya perubahan konformasi dari si enzimnya ya, sehingga enzimnya tetap titik site-nya interaksinya akan pas gitu ya. Selain itu mungkin juga ada penambahan beberapa interaksi ya, ikatan atau apa gitu ya dengan keadaan transisi yang tujuannya untuk menstabilkan keadaan transisi tersebut. Ya. Setelah itu nanti terjadi proses pengubahan substrat menjadi produk. Ya. Keadaan transisi itu kan keadaan yang paling tinggi energinya ya. Kalau balik lagi ke awal ya balik lagi ke substrat. Ya. Tapi kalau misalnya ke arah produk ya nanti jadinya produk ya. Nanti produk ini kalau terlepas ini masih terikat oleh si enzimnya ya. Nanti pada akhirnya produknya itu dilepas dari enzim, enzimnya akan kembali ke keadaan awal. Ya. Itu gambaran dari kerja enzim. Ya. Ada yang mau tanyakan? Enggak, teruskan ya. Nah, mari kita ke yang tapak ikatan substrat. Teorinya gimana sih? Kenapa dia enzim spesifik? Apa yang terikat di tapak ikatan substrat itu hanya molekul-molekul tertentu gitu ya. Ini karena adanya tadi ya apa ya namanya? Tata ruang 3 dimensi ya yang spesifik dari residu-residu asam amino yang ada di tapak aktif tersebut ya. Dan si residu ini biasanya dia komplement ya, komplement dengan si struktur substratnya. Komplement itu artinya apa? Komplementer kalau misalnya ada senyawa komplementer apa warna komplementer itu. Kan pasarnya udah tertentu gitu ya. Ini juga sama ya. Si susunan 3 dimensi asam amino, residu-residu asam amino di tapak aktif itu spesifik untuk berinteraksi dengan substrat tertentu gitu ya. Nah, di sini pendekatannya itu ada model yang kunci dan anak kunci sama yang induce fit ya. Model pengikatan si substrat tadi ya. Kalau lock and key ini pada dasarnya itu apa ya? Ya kayak apa namanya kunci dan anak kunci gitu ya. Jadi kita di si tata ruang ya atau permukaannya si 3 dimensinya asam amino itu komplement dengan si substratnya gitu ya. Dan dia hanya mengenali si substratnya untuk berikatan ya, berinteraksinya ya. Dan interaksinya ini ya macam-macam, bisa hidrofobik ya, bisa elektrostatik yang ion-ion, bisa ikatan hidrogen ya. Nah ini senyawa lain yang mirip dengan substrat walaupun bedanya sedikit gitu ya, itu mungkin untuk tidak dikenali oleh si benzet ini ya, karena tadi kemungkinan terjadinya halangan sterik atau charge revolution apa tolak menolak ya, dengan beda sedikit itu memungkinkan adanya halangan sterik atau tolak menolak ya. Tolak menolak muatan lah ya, positif dengan positif gitu. Nah, di sini teori yang lock and key ini dia sifatnya apa ya, rigid ya. Jadi nanti ini sebenarnya ada kekurangan ya. Kan kalau misalnya anak kunci dan kunci udah plak ya udah ya, nggak akan berubah ya. Tapi sebenarnya enggak gitu ya. Karena tadi ketika dia udah nempel substrat ke enzim, itu dia punya kemampuan untuk menginduksi sebenarnya.
Makanya muncul teori berikutnya gitu ya nanti ya. Teori yang induced fit ini ya. Ini sebagai contoh gambaran yang lock and key ya. Jadi ada glukosa, glukosanya juga yang D ya. Ini interaksinya udah tertentu, hidrogen-hidrogen gitu ya ini. Banyak karena glukosa kan banyak OH-nya ya. Jadi yang dominan adalah interaksi hidrogen ya. Di sini kalau kita ganti si glukosa dengan galaktosa itu ternyata kan secara struktur apa gitu semua komposisi apa itu kan sama sebenarnya. Cuma tata ruangnya aja di sini yang bedanya. Ya. Jadi yang lain-lainnya sama. Ininya beda cuma satu gitu ya. Tapi ternyata dengan beda satu ini dia interaksinya beda. Interaksinya beda, ini mengakibatkan proses reaksinya juga jadi beda ya. Kalau yang substratnya masih cepat, mungkin ini masih ada bisa dikatalis tapi lambat ya, lebih lambat ya. Nah, ini yang disebut residu-residu asam amino ya. Jadi site aktifnya. Dan yang membentuk site aktif itu berbagai residu asam amino yang ya dari berbagai macam apa namanya asam aminonya ya. Nggak harus urutan, nggak harus sudah 101, 102, 103, enggak gitu ya. Yang pasti ini nanti pelipatan-pelipatan tertentu dia akan membentuk kantung-kantung tertentu. Nah, kantung-kantung ini kan bisa sebagai tempat untuk interaksi senyawa-senyawa tertentu. Di sini ada yang misalnya ASN apa? Asparagin 202 misalnya. Aspartat 205, tapi ada glutamat 290, ada glutamat 265 gitu. Kan nggak berdekatan ya. Jadi yang membangun apa namanya? Site aktif itu bisa berbagai macam residu ya. Dari berbagai macam asam amino yang membentuk si protein tersebut atau si enzim tersebut. Dan interaksinya sebenarnya nggak hanya hidrogen yang dominan, ini karena mungkin untuk glukosa ya, yang lainnya ini mungkin ada yang sebagai hidrogen, mungkin di sini ada yang hidrofobik, yang di sini ada apa dipol-dipol ya macam-macam. Ya. Nah ini yang model berikutnya ya, ini yang induced fit, ini sebenarnya lanjutan dari yang tadinya yang lock and key ya. Jadi di sini kalau yang lock and key tadi setelah terikat dia tidak menjelaskan bagaimana proses berikutnya ya katalitik terjadi. Nah kalau di sini bisa dijelaskan gitu ya. Jadi adanya apa namanya? Nah, ya. Jadi ketika substratnya terikat, dia akan si enzim mengalami pengubahan konformasionalnya ya. Konformasinya berubah gitu ya. Menyesuaikan gitu ya. Dan memposisikan sehingga residu-residu asam amino yang di site aktifnya khususnya yang katalitik site-nya itu dia cocok atau sesuai untuk proses pengubahan substrat menjadi produknya ya. Jadi kata kuncinya itu ada perubahan konformasi si enzim setelah substrat terikat gitu ya. Kalau tadi yang lock and key itu kan rigid ya. Jadi seolah-olah ya kayak anak kunci aja cuma masuk udah nggak dibuat apa-apa. Tapi kalau di sini setelah seperti anak kunci terjadi perubahan konformasinya itu berubah kepada konformasi yang cocok untuk terjadi proses katalitiknya. Ya. Ini sebagai contoh ya. Kalau tadi yang glukokinase itu yang lock and key ya. Nah, ini yang induced fit ya. Jadi ini heksokinase. Ini sama ya kayak tadi glukosa untuk mengubah apa? Untuk mentransfer fosfat dari ATP ke gula ya. Ini heksokinase. Jadi ketika dia ini binding site-nya di sini untuk glukosa ya. Kalau dia free enzimnya bentuknya gini. Ya ada domain, masing-masing domain ada subdomainnya gitu ya. Untuk cleft ya atau celah ini menjadi binding site-nya untuk glukosa. Nah, ketika glukosa sudah berinteraksi, dia akan mengalami perubahan konformasi ya, sehingga dia menutup ini.
Nah, akibat menutup ini, maka dia akan terbentuk site aktif untuk molekul lain, gitu ya. Di sini ATP-nya, ya. Jadi nanti setelah ini menutup, dia akan membentuk site aktif untuk molekul lainnya. Ya. Di sini ATP binding site. Sehingga memungkinkan untuk reaksi transfer fosfat ke glukosa bisa dilakukan. Ya. Ini gambaran koordinat reaksi ya dari suatu reaksi ya. Jadi ini ada keadaan energi substrat, keadaan energi produk ya. Nah, nanti yang dinyatakan dalam kalau persamaan reaksi kan kadang antara delta E sama dengan atau apa gitu ya. Ini kan ini ya. Si energi bersihnya antara selisih energi bersih antara si energi substrat dengan energi produknya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan aktivasi energi? Beda energi antara substrat dengan keadaan transisinya ya. Ini yang harus dilampaui untuk terjadinya proses reaksi. Dan ingat keadaan transisi itu adalah molekul yang energinya paling tinggi ya di koordinat reaksi ini. Ini mungkin bisa ke arah kanan, jadi nanti menjadi fungsional produk, atau bisa juga balik lagi ke arah substrat ya, jadi supaya terbentuk kembali. Ini energi barir ya, energi ini harus dilampaui ya, makanya tadi yang cara cara ketiga dari biar reaksi terjadi ya tadi harus tersedia energi untuk melampaui ini. Nah ini tadi yang kita sebut reaksi hidrolisis polipeptida ya, ini protease, hemoglobin contohnya, ini reaksi pemutusan ikatan peptida atau amida ya menjadi asam karboksilat dan aminnya ya. Nah, secara dulu yang waktu kalian belajar kimia organik tahapnya ada berapa? Tahap hidrolisis. Ini kalau saya ngajar di kelas itu ada ini, ada tahap ini P, H. Kalau ini yang nggak enzimatik ya, P, T, D gitu ya. Apa kira-kira? Ada apa ini P-nya? Reaksi protonasi, setelah protonasi yang menjadi adisi, setelah diadisi nanti ada transfer elektron terjadi proses eliminasi, nanti terbentuk karbonil lagi, baru nanti tahap deprotonasi. Ini kan tahap yang reaksi enzimatik biasa. Nah, yang enzimatiknya apa? Reaksi enzimatik. Reaksi yang tanpa enzim gitu ya. Nah, sekarang yang enzimatik langkah-langkahnya mungkin masih mirip gitu ya, walaupun tentu saja mungkin agak berbeda gitu ya gitu. Tapi kita mengenal reaksi-reaksi ini juga gitu ya. Misalnya ini mana? Ya, di sini kan ada karbon karbon karbonil ya, yang bermuatan parsial. Masih ingat nggak muatannya apa karbonil? Ini kan ada beda ke elektronegatifan ya. Antara C dengan O berarti dia parsial positif, ini parsial negatif. Kalau parsial positif berarti nanti dia akan diserang oleh suatu elektrofil atau nukleofil, masih ingat? Kalau sini ini diserang itu. Nah, di sini nanti dia akan diserang oleh suatu
hidroksil grup dari air gitu ya. Jadi yang namanya juga reaksi hidrolisis sebenarnya, ini kan reaksi hidrolisis ya. Nanti si air memungkinkan, kadang digambarkan OH- tambah H+, kadang karena dia terionisasi sangat sedikit, kadang kita langsung aja gambarkan ini langsung nyerang si airnya ke sini ya, dia kan nucleophile juga. Walaupun OH- lebih kuat ya, kan lebih basah. Ini nyerang sehingga terbentuk kompleks keadaan transisi ya, intermediate-nya. Ini bentuknya tetrahedral oksianion ya. Jadi nanti C-nya misalnya di sini terikat air, di sini OH-, O-, di C, di sini H2. Nah, ini keadaan transisinya ya. Nanti elektron dari O balik lagi, nanti akan lepas kan, entah lepas NH-nya atau lepas OH-nya gitu ya. Kalau lepas OH-nya tentu saja nanti reaksi hidrolisisnya tidak terjadi karena terbentuk lagi ke substrat, kembali ke substrat ya. Nah, kita inginkan ini yang terputus gitu ya, saat si oksigen elektron di oksigen ini balik lagi ke C bentuk ikatan tangkap ya. Ini yang terputus itu, sehingga nanti akan mengalami ya hidrolisis ya tadi ya. Ini akan jadi asam karboksilat dan amina ya. Ini tahap E-nya. Protonesnya tentu saja nanti menghilangkan H+ dari sini. Nah ini kalau dengan cara enzimatik itu tahapnya jadi lebih seolah-olah lebih banyak ya. Kalau tadi kan cuma melibatkan beberapa keadaan transisi gitu, ini melibatkan beberapa keadaan transisi ya. Ingat kalau di yang koordinat reaksi, keadaan transisi ini itu menggambarkan puncak ini menggambarkan molekul dalam keadaan transisi. Nanti karena yang enzimatik itu terbentuk beberapa keadaan transisi, maka nanti si puncak-puncaknya itu ada beberapa gitu ya, kayak gelombang gitu jadinya. Di awal dengan misalnya pengikatan substrat ya, substrat binding. Di sini ada bagian binding site-nya dari bagian molekul proteinnya gitu ya. Nah, salah satunya ini diperantari oleh ikatan hidrogen sama ini tirosin mungkin hidrofobik mungkin ya. Di sini interaksinya. Terus ada bagian site katalitiknya ya. Ini digambarkan 2 dimensi ya. Biasanya kalau enzim-enzim protease itu dia punya triad katalitik ya. Masing-masing punya triad katalitiknya. Nah, di sini triad katalitiknya untuk hemoglobin ada aspartat, histidin, sama serin gitu ya. Jadi 3 residu asam amino yang terlibat dalam proses pemutusan ikatan peptida ya. Kalau di protease kita sebut triad katalitik ya. Untuk hemoglobin ini. Pertama tadi proteinnya terdekat dulu ya. Setelah itu tahapannya sama ya, kayak tadi ya, kayak yang yang inorganik biasa gitu ya. Jadi nanti yang berperan itu adalah OH serin ya. Tapi OH serin ini perlu diaktifasi dulu gitu ya oleh si histidin. Histidin diaktifasi dulu oleh aspartat ya. Misalnya aspartat berinteraksi antara elektrostatik dengan hidrogen itu kan masih memungkinkan terjadi interaksi ya. Ini sehingga akan mengakibatkan kebasaan si histidin ini meningkat gitu ya. Kalau kebasaan histidin meningkat itu interaksi dengan OH serinnya, khususnya H-nya bagian parsial positifnya si H, ya ini akan makin kuat ya. Ini makin kuat, ini mempunyai kemampuan untuk menyerang atau sebagai nukleofil yang lebih kuat lagi gitu ya. Jadi nanti terbentuk sama kan adisi nukleofil. Cuma kan kalau yang tingginya kan protonasinya langsung di senyawa ya. Kalau di sini protonasinya di sini ya, di residu-residu asam amino. Nah, jadi dia akan bentuk tetrahedral oksianion ya. Dan ini distabilkan oleh residu-residu yang ada di sampingnya ya, melalui interaksi hidrogen. Ya. Dan di sini nanti si oksigen ini di sini muatan elektron itu akan balik lagi ke untuk ikatan karbonil gitu ya, sambil melepas si aminnya. Ya. Nah di sini
terbentuk nih yang kan tadi yang ini katalisis asam basa umum ya. Ini melibatkan reaksi asam basa. Dan di sini ada yang penstabilan oleh ikat intermediat dengan cara ikatan kovalen ya. Di sini yang intermediatnya yang ini diikat ke asam amino ya, melalui serine ini ya. Dan itu juga ada yang di binding site itu juga masih terikat. Yang ini relatif lebih stabil dibanding kalau dia kalau yang kimia kan nggak ada ini ya, nggak ada penstabilan ini ya. Nah berikutnya ada reaksi kembali gitu ya. Reaksi sebenarnya balik lagi ke dengan ini ya, reaksi yang di sini gitu ya. Jadi nanti penyalaan oleh nukleofil, tetrahydroksianion, terus terjadi eliminasi lagi gitu ya. Eliminasinya di sini O-nya yang lepas ya, sehingga menjadi enzimnya balik lagi keadaan semula dan terbentuk produk yang masih terikat. Nanti tahap terakhirnya ini dilepas oleh dari binding site-nya ya, dilepas oleh si produknya. Tuh ya, ada pertanyaan? Masih bingung? Saya mau tanya Pak, Ya, mangga. berkaitan dengan model yang beri ikatan enzim dengan substrat itu Pak. Kan kalau misalnya induced fit itu kan dia menyesuaikan dengan substratnya Pak. Nah itu tapi kan kerja enzim itu spesifik. Nah kalau misalnya dia menyesuaikan dengan substratnya, berarti dia jadi bisa berikatan dengan substrat apa aja gitu pas selama dia bisa menyesuaikan. Nah itu klarifikasinya bagaimana ya Pak? Oke. Yang menyesuaikannya itu bukan di binding site-nya, bukan di proses binding site-nya, tapi di proses apa? Pengubahan konformasi katalitiknya, di proses katalitiknya. Kalau binding site-nya nggak berubah gitu ya. Justru yang mengubah atau mengubah konformasi itu karena ada ikatan dengan substratnya gitu ya. Kan tadi proses pertamanya itu kan si substrat nempel di binding site-nya ya. Nah, binding site-nya ini dia akan menginduksi gitu ya. Menginduksi perubahan konformasi di sekitar si binding site itu gitu ya. Sehingga nanti posisinya sesuai untuk proses katalitiknya gitu. Jadi perubahan konformasinya itu untuk mendukung proses katalitiknya, bukan proses bindingnya gitu. Kalau bindingnya kan tadi udah si binding site-nya itu residu-residu itu ditata sedemikian hingga dia komplementer dengan si substratnya gitu. Kalau komplementer berarti kan harusnya molekul lain itu tidak komplement, nggak bisa berinteraksi dengan secara maksimal dengan si tata penataan ruang yang site aktifnya itu gitu. Ya. Jadi bukan di binding pengubahannya bukan menyesuaikan di binding site-nya, tapi di proses katalitiknya ya, di bagian di posisi katalitiknya. Ya baik, terima kasih Pak. Kalau di binding site-nya nanti iya, kayak tadi berarti ya, jadi semua molekul harusnya bisa masuk, tapi kan enggak ya. Itu di katalitiknya, gitu, di katalitiknya. Jadi konformasinya berubah itu menuju ke katalitiknya ya, untuk mendukung katalitiknya. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya sedikit Pak. Ya, Kan tadi kan tadi intinya kalau misalnya yang model yang log and key itu kan tentang binding site-nya. Gitu. Dia Nah, kalau yang spesifitasnya ya, gitu. Ya, kalau yang induced fit itu kan kayak waktu proses dia mau berubah dari substrat ke produk gitu, kayak apa namanya, biar apa konformasinya tuh tepat gitu. Nah, itu sebenarnya kalau untuk enzim yang ada sekarang ini semua maksudnya yang ada di dunia itu harus dijelaskan, maksudnya dijelaskan oleh kedua model itu, atau mungkin bisa salah satu aja. Maksudnya ada nggak sih Pak enzim yang kayak nggak perlu diubah konformasinya tapi dia udah langsung bisa apa namanya udah langsung bisa merubah substrat jadi apa namanya produk gitu. Ya gitu. Kayaknya sih lebih ke induced fit ya, karena tadi yang log and key itu ya tadi dia tidak bisa menerangkan proses katalitiknya itu loh, tidak bisa menerangkan si apa substratnya gimana gitu, karena kan rigid ya, berubah kan. Padahal kalau untuk substrat di produk itu dia itu kan harus di otak-atik lah gitu ya, strukturnya pasti akan diubah-ubah kan, yang tadinya karbonil nanti jadi tetrahedra itu kan pasti berubah di struktur di sekitar katalitik kan pasti berubah-berubah gitu.
Pasti ada perubahan konformasi sih, menurut saya ya, saat proses katalitiknya sih. Karena tadi kan antara substrat, keadaan transisi 1, keadaan transisi 2, keadaan transisi 3 itu kan beda-beda kan struktur mikro environmentalnya gitu ya, mikro elemen, mikro lingkungannya itu beda-beda. Jadi kemungkinan si engine-nya menyesuaikan di situnya. Oh ya baik Pak. Berarti kayak lebih apa ya, lebih menjelaskan kalau yang in the speed gitu ya Ya, Pak. Ya, baik Pak. makanya Terima kasih, datangnya kan setelah lock and key kan ya, untuk memperbaiki lock and key itu si in the speed. Pak. Iya. Bukan Iya, menggantikan baik, sih, Pak. kayak teori asal basa aja kan, yang tadinya awalnya apa, Arrhenius ya, tapi ternyata Arrhenius kan hanya berlaku pada misalnya air saja. Kalau misalnya diganti pelarut yang lain ternyata nggak bisa tuh si teori itu diberlakukan gitu. Makanya muncul Bronsted, Lowry, tapi tidak menghilangkan yang Arrhenius ya, masih mendukung juga gitu. Misalnya yang Arrhenius bisa dijelaskan oleh Bronsted, Lowry, tapi beberapa Bronsted tidak bisa dijelaskan Arrhenius. Nah, itu juga mirip juga gitu ya. Kadang ada yang engine hanya cukup yang lock and key bisa gitu ya, tapi ternyata ada yang induce speed juga ya. Gitu. Kayak tadi yang glukokinase menurut saya juga ada perubahan sebenarnya saat dia terjadi perubahan struktur jadi produk. Cuma ya tadi si lock and key itu apa namanya, untuk menerangkan spesifitasnya masuk akal lah gitu ya. Jadi kan antara apa kunci dan anak kunci kan yang cocok dengan kuncinya itu hanya satu kan, nggak yang lainnya kan nggak cocok ya. Walaupun sama-sama bisa masuk, tapi kan menghasilkan kunci terbuka, nggak semuanya anak kunci kan, biasanya satu anak kunci. Kecuali kuncinya kunci yang murahan ya, mungkin ya ada yang kadang dimasukin alat tertentu aja udah buka, mungkin ada yang kayak gitu ya. Engine juga. Nggak tahu sih kalau engine ada yang murahan nggak menurut kalian? Dan biasanya juga yang kalau kita ngotak-ngatik obat ya tadi kita misalnya mempertahankan binding site-nya gitu, tapi tadi tidak menyebabkan proses katalitiknya misal itu. Ini masih bisa memungkinkan berinteraksi, tapi ya tadi reaksinya nggak terjadi. Ada nggak gitu? Ada lagi? Terima kasih Pak. Yuk. Oke, kita lanjutkan kalau enggak ya. Ini penjelasannya ya, silakan dibaca aja. Nah ini kalau kita gambarkan si koordinat reaksinya ya, yang awalnya ini tanpa katalis, sekarang kita pakai katalis, makanya kayak bentuknya kayak gelombang ya. Masing-masing puncak ini menggambarkan keadaan transisi. Ini juga menggambarkan keadaan transisi juga gitu ya, tempat kompleksnya gitu. Tapi ya tadi energinya relatif lebih rendah ya, energi aktivasinya relatif lebih rendah. Kalau energi aktivasinya relatif rendah, berarti dengan energi yang sedikit pun mungkin cukup untuk terjadinya proses substrat menjadi produknya. Ya. Dan ingat, kerja katalis itu dia tidak mengubah energi dari si substratnya sama si produknya ya. Ininya sama aja gitu. Dan nanti netnya juga akan sama aja antara yang katalitik non katalitik. Postulat ya ini ya. Tapi bisa dirunut ya. Bisa dirunut ya dengan teknik tertentu gitu. Kan kita menyarankan suatu mekanisme reaksi itu kalau bisa dari teori ya, atau kadang kalau dengan metode yang cocok itu kita bisa men-trace ini keberadaan si intermediate yang terbentuknya gitu. Sehingga kita mempropos bahwa oh ini mekanisme reaksinya begini, ini mekanisme begini. Gitu. Walaupun kalian di farmasi nggak akan nyampe situ ya, itu ya. Mungkin itu orang-orang kimia gitu. Nah ini ada beberapa gugus fungsi ya, pembentuk tapak aktif atau tapak ikatan. Harusnya sudah tapak ikatan aja ya, di tapak katalitiknya juga ada. Saya izin dulu ya, mungkin sampai jam 12.30, nanti kita lanjutkan lagi, tolong tadi yang tata nama dikerjakan ya. Baik Pak. Ya.
Mohon maaf, ini saya juga baru dapat apa? Nggak, biasanya kan suka daftar dulu atau apa, ini nggak daftar langsung ditunjuk, jadi nggak ada penggantinya. Baik, Pak. Ini saya berhentikan dulu si Zoom-nya ya, nanti sambung lagi Zoom. Mungkin dengan yang ini kalau bisa nanti, atau nanti kalau nggak bisa nanti saya kirimkan ke ketua kelas. Ya, Ya, baik, Pak. Baik Pak, terima kasih. seperti itu.